What's up John, balik lagi channel gue Levi John Gap yang bakalan memberikan prediksi hangat untuk kalian semua, seluruh pecinta parley di negara ini, dari Sabang sampai Merauke, dari yang naik motor sampai yang naik motor, dari yang naik udahlah itu gulang ya. Jadi John, semalam kita senyum-senyum Glenn, jangan suka meleceh kalau udah menang tuh John ya kan, jangan senang-senang meleceh ya kan. Udah gue bilang Madrid tuh mental ya kan, ini cerita mental bos. Ini cerita mental, bukan cerita banyak kali menang. Mental juara. Madrid masih nyimpan mental juaranya. Jadi kalian kalau banyak kali yang belaga feeling sama aku, udah kalian rasakan lah laga-lagaan itu ya kan. Aku ngebom di Madrid udah. Tapi udahlah ya kan. Yang penting kalau megang Madrid selamat ya kan. Yang nggak megang Madrid mungkin belum beruntung ya kan John. Jadi John, sama satu lagi, semalam Barcelona aku bilang Messi bakal nyetak brace. Betul ya kan, dia nyetak 2 gol, 3-0 skor Barca itu. Senang lah pokoknya hari ini kan John. Tapi sebelum kita, jangan dulu senang-senang, jangan terlena dengan kesenangan kita hari ini John, karena nanti malam ada Europa League yang bakal kita prediksikan ya kan. Akan mengulang kemenangan-kemenangan kita yang sebelumnya. Minggu lalu kita menang banyak di Europa League, jadi malam ini harus menang lagi John. Tarik rampok terus bandotnya John. Jangan kasih napas, jangan kasih tidur, jangan kasih makan dia John ya kan. Biar dia mikir, WD aja orang ini ya kan. Biar kita buat dia gitu John. Slow, santuy ya kan John. Nah, jadi John, nanti malam John ada 5 tim yang bakalan kuprediksikan John. Kalau kalian mau lebih, datang nanti ke grup, nanti ku taruh nomor HP ku, nomor WA ku di kolom komentar bakalan ku pin. Jadi kalian langsung terbang aja melayang jauh ke WhatsApp ku ya kan John. Nah, jadi 5 tim ini yang bakalan kuprediksikan John. Ada Arsenal melawan Benfica, ada Ajax melawan Lille, ada Milan melawan Cervena, ada Manchester United melawan Real Sociedad, dan yang terakhir ada Leicester melawan Slavia Praha John. Hesi, udah siap? Udah siap John? Tapi sebelumnya, nggak capek-capek gue bilang, tapi sebelumnya 4 kali ya. Tapi sebelumnya coba dulu kalian subscribe, like sama komen ya kan. Kalian subscribe, like sama komen. Kalian subscribe, like sama komen 3 kali. Satu lagi, subscribe, like dan komen ya kan John. Biar apa? Biar aku makin semangat John. Dan satu lagi, kalau nggak ada kalian aku bukan siapa-siapa John. Tanpa kalian nih aku bukan siapa-siapa. Aku hanyalah kertas pasir yang digosok-gosok ke bangku, yang bikin halus bangku itu John. Apa sih ya? Jadi John, di sini John aku bakal memprediksi 5 tim John. Tapi jangan lupa kalian ya, kalau kalian udah like, subscribe dan komen, kalian share lah ke negara tetangga ya kan. Oke John, kita langsung aja ini. Kita langsung prediksi Arsenal sama Benfica John. Kita langsung aja ke Arsenal melawan Benfica John. Oke, yang pertama ada Arsenal melawan Benfica. Di sini kemarin pertandingan sebelumnya Arsenal melawan Benfica ini skor 1-0. 1 sama, kan John. Jadi kedua pelatih ini head to head masih 0-0 ya John. Tapi Arsenal ini menang 2 kali di Benfica. Tapi harus kalian tahu John, ini mainnya bukan di Emirates Stadium, tapi ini di Georgios Karaiskakis di Piraeus. Aku nggak tahu di mana ini. Dan line up-nya di sini John, formasi dari Arsenal adalah 4-2-3-1 John. Dan yang harus kalian tahu, kali ini Arsenal bakal turun dengan kekuatan penuh. Ada Pierre-Emerick Aubameyang, ada Lacazette, Bukayo Saka pemain muda yang masih dipertahankan, ada Thomas Partey, jadi Granit Xhaka, Emil Smith. Ini gambarannya John. Kalau ini John, si Krebu ini nggak buat masalah John. David Luiz ini, Arsenal ini bakal menang John. Ini aja yang buat salah ini. Si kacau ini kacau kali nih, ngapain dibeli sama Arsenal. Nah, Benfica John akan memakai formasi 3-5-2 John. Wow, ya kan, formasi yang sudah populer saat ini John. Dan untuk 5 pertandingan sebelumnya dari kedua tim adalah Arsenal memenangkan pertandingan sebanyak 1 kali dan 3 diantaranya kalah, 1 kali imbang. Sedangkan Benfica memenangkan pertandingan sebanyak 2 kali dan 3 kali imbang John, ya kan. Jadi Benfica ini masih sulit mencari gol ke gawang lawannya John. Dan untuk pemain yang tidak akan dimainkan, kita lihat dari sumber satu lagi ya kan. Kita taruh dulu kemari. Dari Benfica ini ada 2 pemain yang pasti yang tidak bermain, ada Almeida dan Jardel John. Dengan Arsenal, Rob Holding masih diragukan dan dipertanyakan bisa bermain atau tidak John. Tapi yang jelas kita langsung aja ke prediksinya John. Karena di sini aku akan memprediksikan bahwasanya Arsenal bakalan menang. Kenapa John? Karena di sini Arteta akan sama dengan gurunya Manchester City yang tadi malam juga menang 2-0, dan di sini Arsenal akan menang dengan skor 2-0 atau mungkin 2-1 bisa jadi. Jadi aku di sini aku akan memberi pur Benfica 1/4 dan over 2,5 John. Kalau kalian mau ikut, kalau enggak ya nggak masalah John. Aku tidak memaksa karena ini hanya referensi untuk kalian semua, seluruh pecinta parley negara ini ya kan John. Jadi kita langsung aja ke tim yang kedua, ada Ajax melawan Lille.
Oke, di sini John, Ajax melawan Lille. Kemarin pertandingan sebelumnya ini Ajax memenangkan pertandingan skor 1-2 di kandangnya Lille. Dan kali ini akan bermain di Johan Cruyff Arena Amsterdam, John. Jadi Lille akan bertandang ke Ajax, ya kan. Untuk line up diturunkan oleh pemain Ajax ada 4-3-3, John. Dan di sini kita lihat ada dua pemain yang tidak akan mainkan. Ada Noussair Mazraoui dan Andre Onana. Sedangkan Lille di sini, John, memerankan formasi 4-4-2. Dan satu pemain yang tidak akan pastikan bermain ada Burak Yilmaz. Dan 5 pertandingan terakhir dari kedua tim, kita lihat Ajax, dia memenangkan pertandingan sebanyak 5 kali, John, dan tanpa kalah sekalipun. Sedangkan Lille ada di pertandingan ini sebelumnya dia 3 kali memenangkan, 1 kali kalah, 1 kali imbang, John. Sedangkan pertandingan tandang kita lihat dari Lille, wow, tidak ada gol, maksudnya tidak ada kekalahan, semua menang, John. Dan dia hanya kebobolan 1 kali pada saat melawan Lorient kemarin, ya kan, 4-1, John. Sedangkan Ajax, John, dari pertandingan kandangnya, John, dia memenangkan semua pertandingan, tapi kita lihat intensitas golnya, John. Jadi pertahanan Ajax ini masih diragukan, John. Masih beberapa kali kebobolan, John. Ada 4 kali kebobolan selama pertandingan kandang di Ajax. Dan kita lihat siapa pemain yang tidak akan mainkan, John. Ada kita lihat, John, ada 3 pemain yang tidak akan mainkan oleh Ajax, John. Ada Onana, Mazraoui, dan Tagliafico. Sedangkan yang diragukan ada Giovanni. Sedangkan Lille ada Yilmaz, John. Jadi bisa jadi ini akurat juga ya tadi ya, pemain yang tidak akan mainkan, John, dari sini. Nah, John, untuk prediksi Ajax melawan Lille ini, John, kali ini aku akan menahan Lille 3/4. Kenapa? Karena Ajax kemarin pertandingan putaran pertama itu sudah menang, John. Jadi kali ini aku yakin Lille juga akan memenangkan pertandingan. Tidak akan memenangkan sih, tapi intinya itu draw. Aku bisa bilang ini bola imbang, John. Jadi aku berani nahan Lille. Dan di pertandingan tandangnya Lille itu tidak pernah kebobolan, John. Hanya sekali pada saat melawan Lorient. Sedangkan Ajax di pertandingan kandangnya, John, beberapa kali dia kebobolan. Ada 4 gol yang dilesatkan ke gawangnya, John, pada saat di pertandingan kandangnya, John. Jadi kali ini aku meragukan pertahanan Ajax di melawan Lille pada malam ini, John. Jadi aku berani nahan Lille 3/4 dan di sini aku akan under 3, John. Karena sini skornya bakal 1 sama. Feeling ya, insting. Jadi kalau kalian mau ikut yang nggak ikut nggak masalah, John. Kalau kalian mau ikut ya syukur, nggak ikut ya nggak masalah, ya kan, John. Kita lanjut ke pertandingan ke berikutnya, John. Ada Milan melawan Cervina, ya kan. Ini Cervina ini kemarin menahan imbang Milan loh di kandangnya dengan skor 2 sama. Jadi, John, bisa dibilang Cervina ini masih kuat ya, lumayan lah. Jadi mainnya ini di San Siro, John, dan kita lihat line up nya digunakan formasi dari Stefano Pioli Sibota ini, John. Ada 4-2-3-1. Dengan Cervina Zvezda ada Dejan Stankovic yang pernah menjadi pemain di Inter Milan. Dan 5 pertandingan terakhir dari ketua tim adalah Milan buruk ya. 3 pertandingan ini dia buruk, John. 3 pertandingan sebelumnya itu kalah dia 2 kali dan 1 kali imbang. Sedangkan 2 kalinya dia menang. Dan Cervina di sini, John, memenangkan pertandingan sebanyak 3 kali dan 2 kali imbang. Daji jadi. Jadi, John, di sini, John, kita lihat dulu siapa pemain yang tidak akan main. Banyak, John. Mandzukic cedera otot yang baru pindah ke Milan. Benacer juga cedera otot. Sedangkan 5 di antara pemain Cervina ada 4 yang dipastikan tidak akan bermain dan 1 diantaranya diragukan, John. Jadi langsung aja kita ke prediksiku untuk Milan melawan Cervina, John. Di sini aku berani ngasih pur Cervina 1/4, John, dan over 2,5, John. Karena aku yakin di sini skor Milan akan 3-0 atau 2-0. Kalau kalian ragu ngambil overnya, kalian ambil under ya, John. Tapi kalau kalian mau main aman di overnya, kalian kasih aja over 2,4, John. Jadi aku di sini berani ngasih pur Milan Cervina Zvezda ini 1/4, John. Karena aku yakin Milan di sini bakalan menangkan pertandingan skor 2-0, ya kan, John? Oke, itu pertandingan yang ketiga, John, dan kita prediksikan ketiga. Kalau kalian mau ikut-ikut, kalau nggak ya nggak masalah, John. Aku tidak akan memaksa, hanya feeling. Utamakan prediksi kalian sendiri karena aku kan tuan, John. Oke, kita langsungnya ke pertandingan keempat. Ada Manchester United melawan Real Sociedad, John. SC. Ini aku senang kali juga. Oke, kemarin pada saat pertandingan sebelumnya Manchester United memenangkan pertandingan skor 4-0. Tapi yang aku herannya, John, katanya ini Arsenal Liga Inggris ini, bola Inggris ini tidak boleh kalau bertandang ke
ke tempatnya tuan rumah, dan tidak boleh juga bermain di kandang tuan rumah. Tapi yang aku herannya di sini Manchester United bisa main di kandangnya sendiri John, Old Trafford kan. Pakai jurus apa orang ini? Nah, di sini John, yang aku aneh juga, tapi kita bahas dulu line up ya John. Ada formasi 4-2-3-1 John, dan di sini Real Sociedad menggunakan formasi 4-3-3 John, dengan pemain yang terlalu banyak cedera John. Sedangkan Manchester United ada Pogba yang masih tidak dipastikan bermain John. Oke. Dan 5 pertandingan dari kedua tim terakhir ada MU memenangkan pertandingan sebanyak 3 kali, 2 kali imbang. Sedangkan Real Sociedad memenangkan pertandingan sebanyak 3 kali, 1 kali kalah, 1 kali imbang. Untuk pertandingan tandangnya John, Real Sociedad ini memenangkan pertandingan sebanyak 2 kali dan 2 kali kalah, 1 kali imbang John. Sedangkan Manchester United memenangkan pertandingan di kandang sebanyak 3 kali, 1 kali kalah, 1 kali imbang John. Dan di sini kita langsung lihat siapa pemain tidak pastikan bermain dari sumber satu lagi. Wah, masih sama ya John. Ada banyak pemain. Banyak juga pemain MU ini. 2 pemain pasti tidak akan bermain John. Ada Pogba sama Phil Jones. Sedangkan di antaranya Cavani, McTominay dan Van de Beek masih dipertanyakan John. Berarti yang akan turun sebagai starter ada Bruno Fernandes dan Mason Greenwood. Sedangkan di lini depan ada Martial dan Rashford John. Untuk Real Sociedad ini ada beberapa pemain yang tidak seperti banyak. Beberapa itu banyak John. Ada 8 pemain pastikan tidak akan bermain Wak John. Jadi oke, kita langsung saja ke prediksinya John. Kali ini aku akan memberikan Real Sociedad ini pur 1/4 atau setengah. Kalau aku mau main aman, aku ngasih 1/4. Tapi kalau kalian mau main odds besar, kalian kasih setengah John. Karena di sini aku yakin MU akan menang dengan skor 2-0 atau mungkin 3-0 ya kan John. Jadi di sini aku berani ngasih pur 1/4 dan under 3 John untuk MU lawan Real Sociedad. Jadi kalau kalian mau ikut, kalau nggak ikut ya nggak masalah John. Aku tidak maksa John ya kan. Aku juga nggak marah kalau kalian nggak ikut ke prediksiku John. Hanya ini sebatas referensi untuk kalian semua John, seluruh pecinta bola negara ini. Ya langsung kita ke prediksi yang kelima. Ada Leicester lawan Slavia Praha. Ini pertandingan sulit untuk ditebak John, tapi kali ini aku sudah menentukan menentukan pilihan, karena kali ini aku akan menuju senyumnya Brendan Rodgers ya kan, daripada muka cemberut dari Jindřich Trpišovský ya kan John. Nah, ini akan main juga di King Power Stadium. Aku masih heran John, kenapa bisa orang dimain di kandang yang sedang Arsenal nggak bisa? Kenapa masih direhabnya bangku Arsenal itu nggak bisa dimainkan di situ? Atau masih rumputnya masih rumput futsal nggak bisa main di situ ya kan? Nah, jadi sini John, kita akan langsung saja John. Oke. Match 5 pertandingan terakhir dari kedua tim. Leicester memenangkan pertandingan sebanyak 3 kali dan 2 kali imbang. Slavia Praha juga memenangkan pertandingan sebanyak 3 kali imbang dan 2 kali kemenangan ya kan John. Jadi Slavia Praha ini dalam pertandingan liga tandangnya dia memenangkan pertandingan sebanyak 3 kali dan 2 kali imbang John. Sedangkan Leicester di sini John, mereka memenangkan pertandingan sebanyak 3 kali dan 1 kali kalah John. Nah, tapi di sini Leicester banyak juga bolnya. Ya John. Jadi John, untuk pemain yang pasti yang tidak akan bermain di sini John, ada banyak dari pemain Leicester John, tapi ini sebelum-sebelumnya juga sama ya John. Nah, ada 7 pemain yang pasti yang tidak bermain John. Sedangkan Slavia Praha ada 3 pemain yang pasti yang tidak bermain John, dan satu lagi pertanyakan John. Oke. Nah, kita langsung saja ke prediksi ya John. Di sini kali ini aku akan memegang Leicester dan aku berani ngasih pur 3/4 John, karena di sini aku yakin Leicester akan menang dengan skor 3-1 atau mungkin 2-1 John. Jadi aku juga berani over 2/4 John untuk main aman di overnya kalau kalian mau ikut. Tapi kalau kalian mau odds yang besar, kalian bisa main di over 2,5 John, karena aku yakin di sini Leicester akan menang dengan skor selisih 2 John. Oke, itu aja tim yang aku prediksi untuk hari ini John. 5 tim cukup ya kan. Kalau kalian mau lebih, kalian bisa langsung datang ke WA aku, kalian tanya sama aku, John ya kan. Apa cerita John? Apa cerita John? Tapi kalau kalian mau yang di sini silahkan di sini kalian tonton John. Aku tidak memaksa kalian. Tapi kalau kalian mau lebih, aku taruh nomor HP ku di kolom komentar dan kupin ya kan. Oke, itu aja John. Jadi kalau aku ada salah-salah kata dalam mengucapkan dan menafsirkan kata-kata, tolong dimaafkan John, karena aku hanyalah manusia yang penuh dengan kilafan John. Dan kalau kalian mau mensupport channelku, silahkan kalian subscribe, like, dan komen John, karena tanpa kalian aku tidak ada apa-apanya, dan adanya kalian membuatku bahagia ya kan. Aku ini kosong tanpa kalian John, karena ada kalian lah aku bisa sampai di saat ini John, titik saat ini, karena kalian semua John. Terima kasih banyak atas supportnya. Terima kasih banyak John. Aku tidak lelah dan capek mengingatkan kalian, utamakan prediksi sendiri John, karena prediksi sendiri adalah kenikmatan bagi diri kita sendiri John. Oke, terima kasih banyak. Aku izin dulu.
Nanti kita ketemu lagi di kemenangan berikutnya. Salam Bandot Tumpur.